warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sudah bersama klien saya atau konseli yang akan saya berikan layanan bimbingan konseling dari musyawarah tadi. Jadi Mbak Caca itu sudah memilih layanan karir karena sekarang Mbak Caca tuh akan lanjut ke kelas 12 dan pastinya harus mempersiapkan rencana untuk masa depan dengan matang begitu. Oke Mbak Caca, bisa tolong perkenalkan diri Mbak Caca lebih lengkap lagi kepada teman-teman. Nama saya Zalfa Irina Salsabila, bisa dipanggil Caca. Alamat saya Karanggede Boyolali. Nah sekarang kan Mbak Caca sedang duduk di bangku SMA. Kalau boleh tahu jurusan apa? Jurusan yang saya ambil jurusan IPA. Waktu awal pemilihan jurusan itu sesuai minat Mbak Caca atau dari sekolah? Tolong jelaskan. Awalnya itu dari ibu bapak guru meminta siswa yang ingin masuk SMA menulis minat bakatnya. Situ dipilih oleh gurunya baiknya masuk IPA atau masuk IPS. Jadi kan awal Mbak Caca milih apa? IPA. Jadi kalau kan Mbak Caca milih IPA, sekarang juga sudah masuk IPA. Perasaannya Mbak Caca gimana? Sangat senang karena saya bisa masuk jurusan yang saya inginkan. Oke, lalu kan Mbak Caca SMA ya, sudah remaja. Menurut Mbak Caca sendiri, apakah Mbak Caca sudah bisa mengenali diri Mbak Caca dengan baik? Saya merasa saya bisa mengenal diri saya dengan baik karena saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan diri saya, dan saya bisa dapat mengontrol diri saya dengan baik. Mengontrol di sini maksudnya emosi? Iya. Oke, tadi kan Mbak Caca, menurut Mbak Caca kan sudah bisa mengenali diri Mbak Caca dengan baik. Coba tolong jelaskan bakat apa yang Mbak Caca miliki? Bakat atau skill yang saya miliki leadership, karena saya bisa menasihati teman saya dan teman saya pun bisa menangkap itu dengan baik tanpa emosi, terus tanpa penolakan juga. Berarti bisa menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, begitu ya? Oke. Lalu dari bakat dan skill tersebut tuh Mbak Caca punya cita-cita apa? Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha karena saya tertarik dengan pekerjaan yang di bidang manajemen. Oke. Lalu dari mempunyai sesuatu cita-cita kan pasti ada motivasinya. Jadi motivasi apa yang mendasari Mbak Caca memiliki cita-cita tersebut? Saya termotivasi karena saya melihat pengusaha-pengusaha yang bisa mendirikan cabang di mana-mana. Saya termotivasi dari itu. Berarti pengusaha yang sukses. Iya. Oke. Lalu menurut Mbak Caca tadi kan bakat Mbak Caca leadership, lalu juga memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha. Lalu apakah menurut Mbak Caca tuh dua-duanya berhubungan begitu? Iya, menurut saya berhubungan karena saya bisa, jika saya menjadi pengusaha, saya bisa memimpin karyawan-karyawan saya dengan baik, bisa merangkul dengan kekeluargaan. Oke. Berarti tanpa adanya menang sendiri begitu ya kalau leadership yang baik. Lalu sekarang kita masuk ke pelajaran dalam IPA. Kan banyak tuh pelajaran di IPA. Ada gak sih pelajaran yang jadi kelemahan Mbak Caca? Kelemahan saya itu di pelajaran bahasa Jawa. Kalau boleh tahu kenapa kok bisa lemah di bahasa Jawa? Karena saya belum bisa menguasai tulisan aksara Jawa. Jadi ketika saya menemui soal-soal yang bertulisan aksara Jawa, saya kurang bisa menguasai soal tersebut. Oke, tadi kan sudah membicarakan mengenai pelajaran yang menjadi kelemahan. Lalu kalau untuk pelajaran yang tidak disukai itu apa? Yang saya tidak sukai pelajaran bahasa Indonesia. Oh ya, alasannya kenapa kok nggak suka? Karena
Guru saya bahasa Indonesia itu gurunya pasif, kurang bisa menghidupkan suasana kelas. Jadi kalau di kelas tuh gimana kok bisa pasif gitu? Jadi itu gurunya tinggal nyuruh siswanya suruh nulis di papan tulis, habis itu ditinggal gurunya buat mainan HP, ditinggal keluar, ya begitulah. Berarti strategi pembelajarannya tuh yang kurang baik ya berarti ya. Oke, lalu tadi kan Mbak Caca masuk ke IPA, lalu cita-citanya sendiri tuh dalam bidang manajemen atau pengusaha. Lah, apakah IPA itu bisa membantu Mbak Caca dalam meraih cita-cita manajemen tadi? Menurut saya bisa, karena di dalam jurusan IPA terdapat lintas minat ekonomi yang bisa membantu saya untuk menguasai di bidang manajemen tadi. Oke, berarti lintas minat sangat diminati ya ekonomi ya. Ya. Lalu di sekolah kan pastinya banyak fasilitas, sarana prasarana, organisasi. Terus tuh dari fasilitas sekolah tersebut tuh bisa menunjang bakat dari Mbak Caca atau tidak? Bisa, karena di sekolah saya terdapat organisasi OSBI. Itu seperti organisasi OSIS SMA. Oke. Jadi divisi apa Mbak Caca sekarang? Saya menjadi ketua divisi keamanan. Berarti emang leadershipnya sangat bagus ya. Lalu tuh untuk sekarang membicarakan tentang masa depan Mbak Caca. Jadi dari SMA ini Mbak Caca tuh mau lanjut kemana? Sekolah lagi atau kuliah atau ingin bekerja? Insya Allah kuliah. Kalau boleh tahu, kenapa Mbak Caca milih kuliah daripada bekerja? Karena menurut saya orang yang kuliah itu tuh berbeda pola pikirnya, berbeda cara mengatasi saat menemui masalah, itu berbeda dengan orang yang tidak kuliah. Jadi pandangan untuk mahasiswa dari Mbak Caca tuh pola pikirnya lebih baik daripada orang yang tidak kuliah begitu ya. Oke. Lalu tadi kan udah pengen kuliah ya Mbak Caca ya. Kalau boleh tahu pengen jurusan apa waktu kuliah? Saya ingin masuk jurusan manajemen. Jadi sesuai dengan bakat dan cita-cita begitu ya. Ingin masuk jurusan manajemen. Kalau boleh tahu itu mau universitas apa pengennya? Pengennya Universitas Negeri Semarang atau Undip. Alasannya kenapa kok pengen dua universitas itu? Karena dekat dengan rumah, terus juga karena dekat dengan rumah, karena universitas tersebut termasuk universitas terbaik di Indonesia. Berarti kualitasnya baik ya. Oke. Lalu kan tadi pengen manajemen. Jadi Mbak Caca tahu dong lulusan jurusan manajemen itu menjadi apa besoknya setelah lulus? Gimana pandangan prospek kerja dari Mbak Caca itu gimana? Prospek kerjanya itu kan manajemen berarti pengusaha begitu ya? Iya. Berarti dari pengetahuan saya kan manajemen banyak sekali lulusan manajemen itu yang bisa mendirikan usaha sendiri ya, tadi jadi berwirausaha atau jadi pengusaha, lalu jadi manajer di perkantoran. Nah, lalu pastinya kan saat menjadi mahasiswa perlu adanya hal-hal yang harus disiapkan. Apa saja yang menurut Mbak Caca tuh yang harus disiapkan apa aja? Yang harus disiapkan pertama mental, karena mental itu sangat dibutuhkan saat kuliah untuk menghadapi masalah-masalah seperti tugas-tugas yang menumpuk gitu. Dan yang kedua biaya, karena jika ingin masuk jenjang pendidikan memang sangat banyak membutuhkan biaya. Juga dari pengalaman saya kan saya sudah menjadi mahasiswa.
bener kata Mbak Caca tadi, tugasnya tuh pasti menumpuk gitu ya, lalu dihadapi dengan dosen yang berbagai macam sifatnya, teman-teman juga, jadi tuh nggak jarang yang teman suka men-circle gitu ya, jadi emang mental tuh sangat dibutuhkan waktu kuliah. Lalu juga biaya, emang kalau ingin menghadapi jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dengan kualitas yang baik itu dibutuhkan biaya yang sangat banyak, karena semakin bagus universitasnya juga besaran UKT-nya semakin besar gitu. Lalu pastikan tadi kan ada mental, dibutuhkan mental yang kuat. Kalau boleh tahu, jika ada masalah nih di sini saat ini tuh cara Mbak Caca menyelesaikan masalahnya tuh gimana? Jika masalah dengan diri saya sendiri, saya mengevaluasi diri saya sendiri. Jika dengan teman-teman, saya temui teman saya tersebut, saya mencari kesalahannya apa, cara baiknya gimana agar bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Jadi mengedepankan musyawarah. Oke. Jadi emang evaluasi diri itu sangat penting, dan juga jika menyelesaikan masalah tuh harus berdasarkan kekeluargaan. Oke. Lalu kalau Mbak Caca besok di kuliah kan pasti banyak tantangan yang dihadapi. Lah cara Mbak Caca menyelesaikan masalah tersebut bagaimana? Mau sama saat ini atau mungkin nanti mau diselesaikan bagaimana? Pastinya sama dengan saat ini, karena saya mempunyai prinsip atau pedoman seperti itu, menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Oke, kan sekarang tuh juga ada kan masalah mahasiswa tuh karena tugas menumpuk hingga bunuh diri. Jadi cara Mbak Caca untuk menghadapi hal tersebut tuh gimana begitu? Yang pasti jangan menunda-nunda tugas, disiplin juga terhadap waktu. Berarti time manajemennya ya yang harus diatur. Oke. Pertanyaannya mungkin sekian wawancara dengan Mbak Caca. Alhamdulillah konseli ini sudah sangat berpikir kritis dalam menentukan tujuan masa depannya. Jadi memang kuliah itu pilihan yang baik karena dapat meningkatkan kualitas diri dan juga bisa memiliki kelebihan daripada orang yang tidak kuliah atau langsung menikah begitu. Sekian dari kami di sini saya memohon maaf apabila dalam video ini ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Mbak Caca dan juga penonton. Sekian dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minat bakatnya di apa, jurusan apa. Situ gurunya minta aku